Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Violina. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Komunikasi Kreatif Multiplatform yang bertema merancang pesan-pesan komunikasi kreatif. Mari kita bahas. Seiring berjalannya waktu, revolusi dalam bidang informasi, teknologi dan komunikasi terus berjalan hingga mencapai perkembangan besar bagi masyarakat dunia. Hal ini terlihat semakin banyaknya orang yang menggunakan mobile phone dengan fitur canggih atau yang disebut smartphone. Lalu di Indonesia sendiri, fenomena revolusi smartphone memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh tersebut memberikan dampak keuntungan bagi banyak pihak. Di samping itu, terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk berinteraksi antara pengguna internet satu dengan yang lainnya. Hal ini dikenal dengan sosial media atau media sosial. Berdasarkan penjelasan dari Kaplan dan Headline, media sosial merupakan sejumlah aplikasi yang berbasis internet dan dibuat dengan fondasi ideologi dan teknologi. Periklanan merupakan salah satu alternatif sarana promosi bagi perusahaan. Periklanan sendiri didefinisikan sebagai semua bentuk terbayar dari presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu. Namun, meskipun selama ini iklan banyak digunakan perusahaan yang berbasis bisnis, tidak sedikit pula organisasi nirlaba, badan sosial, dan organisasi profesi yang menggunakan periklanan untuk mempromosikan gagasan mereka kepada publik. Sasaran tujuan yaitu untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, dan menguatkan. Penggunaan iklan yang paling penting bagi perusahaan adalah sebagai sarana investasi untuk menginformasikan dan membangun kesadaran konsumen atau awareness atas produk perusahaan yang diiklankan. Salah satunya yaitu iklan Hotel Santika. Perkembangan iklan Hotel Santika di pasar online Indonesia masih dibilang sangatlah muda atau sangatlah baru, namun jika mengacu pada tren saat ini, Hotel Santika telah mencapai pencapaian yang baik, yaitu menjadi hotel yang sudah ada di seluruh Indonesia. Persaingan perhotelan di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin ketat, dan oleh karena itu dibutuhkan media yang tepat untuk dapat lebih mengoptimalkan brand kepada pengguna internet di Indonesia. Media sosial, salah satunya YouTube, telah menjadi pilihan media iklan yang efektif bagi pengguna internet. Untuk itu, Hotel Santika mengeluarkan beberapa tema iklan yang menarik di YouTube. Tujuannya yaitu bagaimana pesan-pesan kreatif dari Hotel Santika yang mengiklankan kampanye dengan menggunakan bahasa dan visual yang benar-benar sedang tren di kalangan masyarakat dalam membuat konsumen tertarik akan pesan kreatif yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke teori dan konsep. Istilah advertising atau periklanan berasal dari kata Latin abad pertengahan, yaitu adverte, yaitu mengarahkan perhatian kepada. Istilah ini menggambarkan tipe atau bentuk pengumuman pabrik apapun yang dimaksudkan untuk mempromosikan penjualan komoditas atau jasa, atau untuk menyebarkan sebuah pesan sosial atau politik. Dalam komunikasi periklanan, ia tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alatnya, tapi juga alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna, dan bunyi. Iklan disampaikan melalui dua saluran media, yaitu satu media cetak meliputi surat kabar, majalah, brosur, atau billboard. Yang kedua yaitu media elektronik seperti radio, TV, dan film. Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa. Menurut Tillman dan Kirkpatrick, iklan merupakan komunikasi massa yang menawarkan janji kepada konsumen. Melalui pesan yang informatif sekaligus persuasif, menjanjikan tentang adanya barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, tempat memperolehnya, dan kualitas barang dan jasa. Lalu, dalam membuat iklan yang akan diminati konsumen, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Creative brief atau rangkuman kreatif merupakan jembatan strategi dengan kreativitas periklanan, mewakili situasi sekarang, kompetensi, kondisi pasar, dan pertimbangan media. Rangkuman itu menjadi strategi hidup dan memberikan pandangan penting. 2. Merumuskan strategi kreatif. Maksudnya adalah bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan yang telah ditentukan dengan gaya yang berbeda
sehingga dapat menarik perhatian sasaran. Gaya juga berfungsi sebagai pemicu ingatan, pemancing untuk membuat orang ingat kembali, serta otomatis gaya merupakan asosiasi terhadap identitas merek. Yang ketiga yaitu pesan, merupakan seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber. Pesan menurut Effendi menyatakan bahwa suatu komponen dalam proses komunikasi merupakan dua dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Yang keempat yaitu strategi pesan kreatif, merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam pemasaran dan komunikasi untuk menghasilkan pesan yang lebih menarik, berkesan, dan berbeda. Tujuan dari strategi pesan kreatif adalah untuk menarik perhatian audiens sasaran, membangkitkan emosi, meningkatkan pemahaman pesan, dan mendorong tindakan yang diinginkan. Yang kelima yaitu strategi pengembangan pesan. Dalam perkembangan bisnis modern, manajemen perencanaan pesan menjadi faktor penting untuk meyakinkan khalayak. 4 poin pokok dalam perencanaan pesan yaitu bagaimana menggunakan hasil analisis khalayak atau calon penerima gagasan untuk perencanaan komunikasi. Yang kedua yaitu mengembangkan gagasan dan pokok utama dari gagasan yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu menyusun sketsa pesan, dan yang keempat yaitu mempersiapkan umpan balik kegiatan komunikasi. Selanjutnya masuk pada teori semiotika. Semiotika memiliki dua bapak yang berpengaruh yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak memiliki hubungan yang berkaitan dan atau mengenal satu sama lain. Semiotika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang semula berkembang dalam bidang bahasa, kemudian dalam perkembangannya ikut merambahi bidang seni juga. Perkembangan semiotika kemudian membedakan dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori produksi yang salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Semiotika adalah studi mengenai tanda atau sign dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi. Tradisi semiotika mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri. Studi mengenai tanda tidak saja memberikan efek besar pada hampir setiap aspek yang digunakan dalam teori komunikasi. Konsep dasar yang menyatukan semiotika adalah tanda, yang diartikan sebagai suatu stimulus yang mengacu pada sesuatu. Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi. Menurut John Pauls, memiliki 3 unsur yaitu tanda dan simbol, bahasa, dan wacana. Menurutnya, tanda merupakan dasar bagi semua komunikasi. Tanda menunjuk pada sesuatu yang bukan pada dirinya, sedangkan makna atau arti adalah hubungan antara objek atau ide dengan tanda. Lalu ada teori semiotika menurut Roland Barthes. Ia menyatakan bahwa konsep konotasi dan denominasi sebagai kata kunci dari analisanya. Barthes menggunakan versi yang lebih jauh sederhana saat membahas model glossiometric sign atau tanda-tanda glossiometric. Ia mengabaikan dimensi dari bentuk dan substansi. Lalu Barthes juga mendefinisikan bahwa sebuah tanda sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sebuah ekspresi dalam hubungan dengan konten. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hatta Santika melalui iklan kreatifnya Santika Indonesia Hotels dan Resort yaitu All New TVC dengan bahasa dan visual yang digunakan. Hal ini mengandung peran-peran yang ingin disampaikan kepada konsumennya seperti pada detik awal yang disajikan dengan kalimat yang menarik langsung menjadi poin utama dalam iklan ini. Adanya campuran bahasa kreatif yang digunakan merupakan daya tarik tersendiri dan bisa langsung tersampaikan informasi yang efektif. Berbeda dengan iklan yang sebelumnya, iklan versi ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh karena dari setiap scene dalam iklan versi ini banyak
mengandung hal-hal yang di luar nalar. Banyak pesan yang ingin disampaikan secara tidak langsung dan yang mengandung makna-makna. Oleh iklan Hotel Santika versi terbaru memaparkan bahwa ada berbagai macam budaya dan keragaman di Indonesia, dan tentunya dalam hal itu untuk mencapai dan mengetahui bahwa Hotel Santika selalu membersamai salah satunya hal yang terjadi dalam scene iklan ini. Dengan scene kebudayaan tarian tradisional, bangunan tradisional, dan baju tradisional, serta copywriting yang disajikan dengan menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Dapat dilihat dari tema iklan ini, yaitu Hospitality from the Heart, yang menggambarkan bahwa Hotel Santika berada di seluruh daerah penjuru Indonesia dan siap untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan atau tamu. Dan tidak hanya kebudayaan dan pakaian yang disajikan, ada juga makanan dan tempat wisata serta semua keberagaman dari Indonesia yang ditampilkan dalam iklan ini. Dalam scene ini, dengan pesan kreatif yang digunakan yaitu membawa tamu dalam pengalaman berharga dan merayakan warisan budaya Indonesia yang kaya merupakan bagian dari jiwa kami. Lalu, contoh kasus lainnya yaitu iklan marjan dengan judul Baruna Sang Penjaga Samudra. Dalam konteks ini yang lebih sempit, bisa kita lihat pada mayoritas iklan Ramadan yang dibuat selalu menggunakan simbol Islam sebagai daya tarik produk. Dalam memanfaatkan momentum ini, seluruh pengiklan memasukkan unsur religi. Karena momentum ini menjadi sangat eksklusif dikarenakan Ramadan yang hanya ada 1 tahun sekali, maka tak heran para pengiklan saling bahu-membahu dalam membuat iklan memiliki unsur religi yang teramat kuat. Misalnya iklan marjan edisi Ramadan. Dalam iklan tersebut bersifat menggiring. Opini pemirsa digiring agar lebih baik menggunakan sirup marjan saat berbuka. Nah, disinilah indikasi komodifikasi agama dalam iklan televisi sudah digunakan dalam berbagai iklan, terutama saat Ramadan. Alhasil, umat Islam benar-benar menganggap sebagai pasar media yang potensial. Iklan marjan edisi Ramadan ditemukan tanda-tanda dan makna yang mengidentifikasi terjadinya praktik komodifikasi nilai agama dalam iklan tersebut. Proses komodifikasi yang muncul pada marjan edisi bulan Ramadan, komodifikasi konten media terjadi melalui rekonstruksi realitas yang dalam perihal ini adalah agama Islam. Dan marjan juga mencoba menjual pesannya pada halayak melalui iklan-iklan yang ditayangkan pada saat bulan Ramadan serta menggunakan tema Islami. Dalam iklan ini pula pemakaian unsur nilai-nilai keagamaan terasa sangat kokoh kala dalam iklan tersebut memperlihatkan visualisasi yang menyerupai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, sekian pembahasan mengenai merancang pesan-pesan komunikasi kreatif. Mohon maaf jika banyak kekurangan.